Apakah Amerika siap terima kenyataan jika China jadi bos dunia? Gimana jadinya kalau Amerika yang udah lama banget dikenal sebagai superpower alias negara terkuat di dunia, tiba-tiba harus rela turun tahta? Yang biasanya jadi bos di mana-mana, ngatur ini itu, mendadak harus kasih tempat buat negara lain untuk jadi penguasa dunia. Terus gimana kalau seandainya malah China yang naik jadi penguasa barunya? Yap, China, negara yang selama ini kita lihat sebagai rivalnya Amerika. Mungkin buat sebagian orang mikirin hal kayak gini kayak terlalu jauh banget dan dianggap nggak mungkin kejadian dalam waktu dekat. Tapi kalau kalian lihat lebih dalam, buka mata lebih lebar dan coba pahamin apa yang lagi terjadi di dunia saat ini, skenario ini nggak lagi terdengar konyol. Dunia lagi ngalamin pergeseran besar-besaran dan nggak sedikit indikator yang nunjukin bahwa Amerika nggak lagi sekuat dulu. Coba kita lihat angka-angka ekonomi. Nggak bisa dipungkiri, ekonomi jadi salah satu penentu utama dalam peta kekuasaan dunia. Berdasarkan laporan dari International Monetary Fund atau IMF, tahun 2021, produk domestik bruto atau PDB China udah nyundul di angka 17,7 triliun dolar Amerika atau setara dengan 274 triliun rupiah. Sementara Amerika masih lebih tinggi dengan angka 22,7 triliun dolar atau sekitar 352 triliun rupiah. Bukan angkanya yang harus kalian lihat, tapi yang kalian harus lihat adalah laju pertumbuhan ekonomi China yang cepet banget. Amerika sekarang memang masih lebih besar, tapi kalau pertumbuhannya kayak gini terus, bukan nggak mungkin dalam beberapa tahun ke depan China bakal ngejar atau bahkan nyalip. Dan ketika ekonomi China udah sekuat itu, pengaruh global China pun bakal semakin dominan. Tapi ekonomi bukan jadi satu-satunya hal. China nggak cuma main di satu bidang, mereka udah punya strategi besar-besaran untuk memperluas pengaruh mereka di seluruh dunia. Salah satunya lewat Belt and Road Initiative atau BRI China. Proyek besar yang gak cuma ngebangun infrastruktur fisik kayak jalan raya, pelabuhan, dan rel kereta api di banyak negara doang, tapi juga ngebangun hubungan ekonomi dan diplomatik yang kuat. Ini jadi salah satu faktor kenapa China bisa mulai nyaingin Amerika Serikat di banyak aspek. Amerika yang selama ini punya basis kekuatan di kawasan-kawasan strategis kayak Asia Pasifik mulai kehilangan pengaruhnya di sana. Dulu, negara-negara di kawasan Asia Pasifik banyak yang berpaling ke Amerika buat cari perlindungan dan juga dukungan, terutama dalam hal keamanan. Tapi sekarang, dengan China yang makin gencar ngeluarin strategi politik, ekonomi, dan militer, negara-negara di Asia mulai ngelirik China sebagai mitra yang lebih menjanjikan. Amerika jadi kelihatan kayak udah nggak sekuat dulu lagi dalam menjaga aliansi-aliansi pentingnya. Tapi kalau kita balik lagi ke sejarah, kita bisa ngeliat bahwa pergeseran kekuasaan kayak gini tuh bukan sesuatu yang baru. Dari zaman dulu, kekuatan dunia emang selalu berpindah tangan. Di abad ke-19 misalnya, Inggris yang jadi penguasa kolonial, nyebarin pengaruhnya hampir ke seluruh dunia. Tapi setelah Perang Dunia II, giliran Amerika yang naik jadi pemimpin global. Sekarang, giliran siapa? Kita bisa lihat bahwa siklus ini terus berulang. Gak ada yang bisa bertahan selamanya di puncak. Dan sekarang, dunia kayak lagi ada di masa transisi, di mana pergeseran kekuatan mulai terlihat jelas. Pertanyaan besarnya adalah, seberapa cepat pergeseran ini bisa terjadi? Apakah kita bakal menyaksikan dunia berubah dalam 1 dekade ke depan? Atau bahkan lebih cepat? Dan yang lebih penting lagi, apa yang bakal terjadi sama Amerika kalau mereka nggak bisa beradaptasi dengan perubahan ini? Dan kalau skenario ini beneran kejadian, dunia mungkin bakal jadi tempat yang beda banget dari yang kita kenal sekarang. Kita mungkin bakal ngelihat dunia yang lebih multipolar, di mana nggak ada satu negara doang yang dominan. Ibaratnya, Amerika nggak lagi jadi satu-satunya negara yang bisa ngatur arah kebijakan global. Dunia bakal dipenuhin dengan lebih banyak pemain besar yang masing-masing punya pengaruh kuat di wilayah mereka. Satu hal yang pasti, kita lagi hidup di era di mana perubahan besar-besaran ini bisa aja terjadi sewaktu-waktu. Dulu, kalau ngomongin soal negara impian, pasti deh ya yang langsung muncul di pikiran semua orang itu adalah Amerika. Siapa sih yang nggak kenal sama julukan Tanah Harapan? Yes, dulu Amerika itu kayak semacam surga buat orang-orang yang pengen ngejar mimpi, yang pengen sukses, dan yang ngebayangin hidup nyaman, makmur, dan juga bebas. Gak heran, soalnya kita dari kecil udah dicekokin sama gambaran tentang Amerika lewat film-film Hollywoodnya, lagu-lagu hitsnya, sampai cerita-cerita inspiratif yang bikin banyak orang berpikir, wah gila,
tinggal di Amerika pasti bakal bahagia banget ini mah. Pokoknya, impian buat tinggal di Amerika itu udah kayak cita-cita hidup buat banyak orang di seluruh dunia. Banyak yang ngerasa, kalau lo bisa sukses di Amerika, berarti lo bisa sukses di mana aja. Tapi, kalau kita gali lebih dalam, realitanya nggak seindah yang dibayangin. Iya, Amerika emang punya sejarah panjang yang penuh prestasi gemilang. Setelah Perang Dunia Kedua, mereka beneran jadi superpower di segala aspek kehidupan. Belum lagi pengaruh mereka di dunia internasional. Dari kebijakan politik sampai budaya, Amerika ada di posisi terdepan. Intinya tuh kayak apa aja yang diputusin sama Amerika langsung berasa efeknya ke seluruh dunia. Namun, situasi sekarang nggak kayak dulu lagi. Dunia udah mulai berubah dan Amerika nggak lagi segagah dulu. Simbol kebebasan dan peluang yang dulu Amerika pegang erat-erat sekarang lagi goyah. Tantangan datang dari segala arah dan posisi mereka sebagai bos dunia mulai terancam. Banyak banget faktor yang bisa jadi penyebab kenapa ini bisa kejadian. Yang paling kelihatan sih tentu aja perubahan ekonomi global. Dulu Amerika selalu di puncak ekonomi dunia, tapi sekarang mulai kelihatan tanda-tanda kalau Amerika bakal kesusul sama negara-negara lain, terutama China. Bayangin, China, sebuah negara yang dulu dianggap negara yang sangat biasa aja, sekarang jadi pesaing utama Amerika dalam segala hal, dari teknologi sampai pengaruh politik internasional. Ekonomi Amerika yang dulu jadi motor penggerak dunia juga mulai kelihatan melambat. Banyak perusahaan besar Amerika yang udah nggak sekuat dulu dan malah mulai pada pindah produksi ke negara-negara lain karena biaya yang lebih murah. Ini bikin banyak orang Amerika jadi kehilangan pekerjaan di dalam negeri dan ekonomi domestik jadi semakin tertekan. Kalian tahu kan kalau Amerika itu negara kapitalis banget. Jadi kalau ekonomi melambat, dampaknya bisa kerasa banget buat orang biasa. Gak heran kalau mulai banyak warga Amerika yang mulai skeptis sama masa depan negara mereka sendiri. Belum lagi masalah ketidakstabilan politik yang makin hari makin kacau. Partai Demokrat dan Republik yang dulu cuma beda pendapat, sekarang kayak musuh bebuyutan. Politik Amerika tuh udah kayak drama telenovela, penuh intrik, konflik, dan drama yang gak ada habisnya. Pilpres tahun 2020 aja udah jadi bukti kalau polarisasi politik di Amerika makin parah. Masyarakatnya juga makin terpecah belah antara yang pro sama yang kontra pemerintah. Ini jadi salah satu alasan kenapa banyak pengamat internasional mulai ngeramal kalau Amerika itu bakal makin sulit buat mempertahankan dominasinya di panggung dunia. Ngomongin panggung dunia, kita juga nggak bisa lepas dari yang namanya hubungan internasional. Banyak orang yang mengatakan kalau Amerika itu kayak polisi dunia yang menentukan arah kebijakan global. Tapi sekarang posisi mereka mulai tergeser, terutama karena banyak negara lain yang mulai nggak mau lagi bergantung sama Amerika. Di era globalisasi kayak sekarang, banyak negara yang mulai berani ambil posisi independen, nggak selalu ikut arahan Amerika. Bahkan beberapa negara sekutu Amerika mulai pada berpaling ke China ataupun Rusia buat nyari alternatif. Kalau dulu, apapun yang Amerika suruh dan katakan, negara lain langsung nurut. Tapi sekarang mereka harus lebih banyak kompromi. Dan satu lagi nih,